hati. Selamat malam pemirsa, gempa mematikan mengguncang Turki dan Suriah. Dunia turut berduka, termasuk Indonesia. Bantuan pun terus didatangkan dari tanah air bagi saudara-saudara yang terdampak gempa. Misi bantuan kemanusiaan diharapkan bisa ikut menyembuhkan dampak dari bencana dahsyat di tanah Mediterania Asia itu, meringankan mereka yang dilanda duka. Inilah special report dari Indonesia untuk Turki Suriah. Bersama saya, Fitri Mikantara. Pemirsa, 3 jurnalis Metro TV berada di Turki untuk meliput dampak gempa dan proses pencarian korban sejak beberapa hari lalu. Kini, jurnalis Desi Fitriani tengah bersama tim relawan Mercy Indonesia yang menjalani misi kemanusiaan untuk membantu korban gempa. Sementara rekan Aris Setia dan juru kamera Widiarto malam ini masih dalam perjalanan dari Hasa Hatay menuju Adana untuk meliput kedatangan kembali bantuan Indonesia bagi korban gempa di Turki dan Suriah. Dan saya akan menyapa Aris terlebih dahulu. Aris, hari ini Anda memantau operasional Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Hasa Hatay. Berapa tepatnya warga korban gempa yang dirawat di sana dan seperti apa kondisinya? Iya, dari pantauan terakhir kami bahwa terkait dengan operasional Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Turki, tepatnya di kawasan Hasa Hatay, Turki, bahwa sejak pagi hingga sore hari ini kami memantau ada sebanyak kurang lebih 205 pasien yang sudah memanfaatkan fasilitas rumah sakit lapangan ini. Dan dari informasi yang kami terima bahwa total pasien sejak beroperasinya rumah sakit lapangan ini pada 15 Februari 2023 sudah lebih dari 700 pasien yang memanfaatkan fasilitas rumah sakit lapangan ini. Dari informasi yang diberikan langsung oleh tim medis di rumah sakit lapangan menjelaskan bahwa mayoritas warga lokal yang memanfaatkan rumah sakit lapangan ini memang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Dan selain itu juga kami melihat terkait dengan sejumlah fasilitas di rumah sakit lapangan ini ada penambahan sejumlah fasilitas. Salah satunya adalah toilet portable, yaitu toilet duduk yang kemudian disediakan oleh otoritas terkait ataupun dari pemerintah Provinsi Hatay sendiri. Dan selain itu juga terkait dengan operasi rumah sakit lapangan ini, seperti yang sudah diinfo dengan tanggal 26 Februari 2023 ini sesuai dengan perizinan yang diberikan oleh otoritas terkait ataupun dari pemerintah Turki. Dan saya itu juga dapat kami informasikan bahwa kondisi saya saat ini bersama dengan juru kamera Widiarto juga sedang melakukan perjalanan menuju Provinsi Adana atau Kota Adana ini untuk memastikan terkait dengan kedatangan bantuan kemanusiaan tahap akhir yang akan diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Turki dan juga Suriah untuk mempercepat proses penanganan pasca gempa. Dari informasi yang kami terima bahwa bantuan kemanusiaan ini nanti akan berangkat dari Indonesia pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 10 pagi dari Jakarta, dan kemudian rencananya akan tiba di Adana, Turki ini pada tanggal 21 sekitar pukul 10 malam waktu Turki. Dari informasi yang kami terima bahwa nantinya bantuan kemanusiaan tahap akhir ini nanti akan langsung diberikan oleh Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Dari informasi yang kami terima juga bahwa ada kurang lebih sebanyak 80 ton bantuan logistik yang nanti akan disalurkan ke Turki maupun Suriah. Untuk sementara demikian, kembali ke Fitri di studio. Baik Aris Setia, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan ke Desi Fitriani yang saat ini berada di Istanbul, Turki. Desi, sejak 17 Februari lalu Anda menyusuri kawasan perbatasan Kilis hingga Rehanli, Turkis dengan Suriah. Nah, bagaimana kondisi warga yang terdampak gempa di sana?
Ya memang sejak kedatangan kami ke Istanbul, ke Turki ini, dari Istanbul kami beranjak menuju Adana. Dari Bandara Adana kami menuju ke Kilis. Kilis adalah perbatasan daripada Turki dengan Suriah. Nah, kemudian di sepanjang perjalanan itu kira-kira sekitar 40 kilo menjelang ke Kilis, itu kami sudah melihat banyak sekali kerusakan di kanan kiri jalan karena memang pada saat itu sudah malam hari. Perjalanan dari Adana menuju ke Kilis sekitar 4-5 jam, biasanya mereka sekitar 3 atau 4 jam, tapi karena memang padatnya banyaknya mobil-mobil bantuan menuju ke Kamar Maras dan juga ke Hatay, akibatnya memperlambat perjalanan. Tetapi dalam sepanjang perjalanan memang kami melihat banyak truk-truk pengangkut bantuan, tidak hanya makanan tetapi juga mungkin barang-barang untuk para pengungsi atau korban gempa. Nah, dari Kilis kami menuju ke lokasi gempa karena memang di Turki ini ada 10 titik atau 10 kota dan kabupaten yang terdampak dengan gempa, yaitu dari Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osamanye, dan Ilaziz, serta Hatay dan Kamar Maras. Ya, tetapi sampai saat ini 8 telah dihentikan pencarian, hanya tinggal 2. Di Kamar Maras kami juga melihat bagaimana 10 kilo menjelang kedatangan kota tersebut, kerusakan-kerusakan yang terjadi, khususnya di kawasan LIB. Itu ada 7 apartemen di mana disitulah pusat pencarian evakuasi jenazah. Dari informasi yang kami terima di Blok Ebi Mazar itu, dari 600.000 jiwa ternyata diperkirakan tinggal separuhnya. Dan di tempat apartemen tersebut, di lokasi tersebut, saya melihat juga bagaimana alat berat mencoba memisahkan beton-beton untuk menyelamatkan para korban gempa. Nah, dari situ kami juga mampir ke tempat pengungsian bersama dengan tim Mercy, Dr. Mercy Indonesia, karena memang ternyata tim Mercy yang sudah membawa bantuan dan perlengkapan serta obat-obatan medikal dari Indonesia, ternyata sampai di sini keluar peraturan beberapa tanggal 14 bahwa Menteri Kesehatan lewat KBRI Turki mengatakan bahwa dokter sudah mencukup, artinya mereka yang dibutuhkan adalah bagaimana tim evakuasi. Nah, kemudian dari situ saya melanjutkan jalan ke Hatay. Di Hatay juga melihat bagaimana kerusakan. Dari Hatay menuju Rehali, saya melihat di sebelah kiri jalan itu ada kuburan massal. Di situ ratusan, bahkan mungkin saya tidak bisa menghitung karena kami tidak bisa turun di lokasi tersebut. Kuburan massal itu dengan membawa, dengan ditandai dengan ranting-ranting setiap makamnya. Nah, dari situ kami menuju perjalanan menuju Konya. Dari sepanjang perjalanan sekitar 3 atau 5 km dari kota Hatay. Di kanan jalan kami melihat pengungsian. Ternyata banyak warga Hatay yang eksodus, ingin keluar dari Hatay karena mereka mengatakan satu trauma, rumah mereka sudah hancur, bagaimana mereka akan hidup, dan mereka terpaksa mencari kerabat mereka yang berada di zona nyaman seperti di Istanbul, Ziatep, dan juga di Konya. Dan di tempat itu mereka disediakan bus-bus gratis dari AFAD dan juga bahkan diberikan makanan dan minuman untuk selama perjalanan. Fitri. Oke, Desi, bagaimana dengan aktivitas ataupun kegiatan dari relawan? Apakah memiliki kebebasan untuk membantu upaya pencarian ataupun penyaluran bantuan atau seperti apa? Ya, memang pada dasarnya berbagai relawan datang dari berbagai negeri atau berbagai negara datang memberikan bantuan. Mereka ada yang datang dari seperti dari Jerman, dari Rusia, bahkan juga ada dari negara-negara Malaysia, termasuk Indonesia sendiri datang memberikan bantuan. Nah, di awal-awal adalah memberikan evakuasi bagaimana mengangkat, menyelamatkan korban ataupun mereka yang masih bisa diselamatkan dalam reruntuhan. Kemudian datanglah beberapa tim medis, tetapi karena tanggal 14 Februari keluar pengumuman dari Menteri Kesehatan bahwa tim medis tidak bisa beroperasi, akhirnya tim Mercy Indonesia yang sudah membawa peralatan lengkap tidak bisa untuk melakukan tindakan atau membantu, dan akhirnya dari situ tim Mercy sendiri mengambil inisiatif mendatangi tempat lokasi pengungsian dan memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Dan karena banyaknya anak-anak, akhirnya tim Mercy sendiri belanja makanan, susu dan pampers diberikan langsung kepada para pengungsi. Nah, ini juga terjadi beberapa relawan dari beberapa negara lain seperti Malaysia dan negara lain yang
mengirimkan tim medisnya. Karena apabila tim medis itu datang setelah tanggal 14, setelah keluar pengumuman, mereka tidak bisa lagi untuk membantu karena mereka sudah menyetopnya. Tetapi mereka yang sudah datang terlebih dahulu dipersilakan menempatkan posisinya membantu pengobatan. Tapi dari yang kami lihat di lapangan, memang tim medis yang ada di Turki ini memang sudah mencukupi. Hingga akhirnya tim Mercy berencana untuk melanjutkan perjalanan memberikan bantuan ke Suriah. Fitri. Bantuan apa saja tepatnya yang diberikan dari Indonesia dalam hal ini Mercy untuk Turki? Ya, Fitri. Ya, Fitri. Ya, Desi, bantuan apa saja tepatnya yang diberikan dari Indonesia dalam hal ini Mercy untuk Turki? Ya, memang Mercy memberikan bantuan dari Indonesia, itu memberikan bantuan obat-obatan. Nah, Fitri, untuk mengetahuinya, saya sudah bersama dengan Dr. Mea. Mungkin Dr. Mea bisa mendekat. Ini adalah Dr. Mea, dokter dari Mercy, dokter anestesi ya, dok? Ya? Saya general praktikal, Dokter umum. Dok, mungkin bisa sebutin misi pertama datang ke Turki ini apa sebenarnya? Sebenarnya Nggak apa-apa. sebenarnya misi pertama datang ke Turki ini kita akan memberikan bantuan operasional. Jadi kita tim surgical. Jadi kita tim bedah trauma yang memang terdiri dari dokter ortopedi dan ada dokter anestesi serta perawat bedah. Cuma ya itu tadi karena ada sesuatu hal kemudian akhirnya kita tanggal 14 itu ya. Tapi apakah itu mengurangi misi kemanusiaan? Oh tidak sama sekali, karena kita tahu bahwa kemanusiaan itu tidak hanya terbatas satu bidang, banyak sekali. Sebenarnya apa sih yang dibawa dari Mercy sendiri, dari Indonesia sendiri? Sebenarnya yang kita bawa itu adalah alat-alat bedah terutama bedah trauma ya, bedah ortoped, bedah tulang, awamnya ya. Karena berpikir bahwa mereka tertimpa runtuhan ya? Betul sekali. Jadi kita bawa itu dengan maksud agar kita bisa berkolaborasi dengan dokter-dokter di sana untuk melakukan untuk masuk ke kamar bedah. Biasanya bawa alat, kita juga sebenarnya juga mempersiapkan diri untuk membeli barang habis pakai, tapi ternyata setelah pengumuman itu kita split dengan bantuan. Jadi sudah ada misi sudah berjalan ya? Tetap berjalan. Nah, setelah kemudian tidak bisa memberikan penindakan dokter, tadi kan mau kolaborasi dengan dokter-dokter yang ada di sini dari berbagai negara. Nah, kemudian apakah dari sini akan menuju kemana lagi? Kemarin kan sudah coba ke pengungsian ya? Iya. Jadi setelah kita kemudian ke tempat pengungsian ternyata banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Jadi walaupun sebenarnya tadinya kita dokter kita nggak kepake nih, nggak juga gitu. Jadi ternyata untuk memberikan psikis mereka juga kita mengobati nggak ya mungkin terlalu berlebihan yang cuman kita hanya sekedar mengajak bicara terus kemudian kita memberikan permen 1 biji aja itu bagi mereka itu udah luar biasa, itu sangat luar biasa juga buat kita. Jadi apa yang kita berikan ternyata ya itu tidak terbatas sampai tidak saja. Persiapan untuk ke Suriah sampai sejauh ini? Persiapan semua barang-barang yang kita bawa sebenarnya bisa itu juga merupakan persiapan untuk Suriah. Nah, targetnya di Suriah nanti, insya Allah kalau memang bisa masuk. Insya Allah jika bisa masuk, mudah-mudahan juga kedutaan besar Syria juga dengar. Mudah-mudahan kalau kita masuk, kita bisa syukur-syukur kita bisa operasi di sana, kita bisa mengobati karena kita membawa dokter-dokter bedah ini. Tapi kalau misalnya nanti kita akan asesmen yang lain lagi. Baik, tidak mengurangi kemanusiaan ya? Sama sekali, insya Allah. Baik, terima kasih dokter. Dan Fitri, memang sampai sejauh ini gempa masih terus dirasakan khususnya di daerah Kamas Maras dan juga Mataya, karena dari data yang kami terima selama 48 jam terakhir masih ada sekitar 900 kali gempa dengan 200 kali gempa dengan kekuatan sekitar 3 sampai 4 dan 97 dengan kekuatan di atas 4 dan yang lain di bawah 2. Artinya getaran-getaran gempa masih terus terjadi, tetapi kalau kami lihat secara keseluruhan dari Adana, kemudian kami lihat ke Kilis dan kemudian di Hatay dan juga di Kamar Miris dan juga di Maras, kami melihat bahwa penanganan gempa oleh tim kemanusiaan baik dari AFAD sendiri sebagai koordinator dan juga dari berbagai negara yang datang memang sudah mencukupi. Fitri.
Baik, terima kasih Desi Fitriani dan juga Ari Setia telah melaporkan langsung dari Turki. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya diantaranya mengenai total 4 WNI menjadi korban jiwa akibat gempa di Turki. Usai jeda kami akan membahas penanganan WNI korban gempa bersama Dubes Indonesia untuk Turki. Tetaplah bersama kami. Nasıl hayatta kaldın? Geleceğin futbolcusu ya Safiye'me bile zor. Kendi tuvaletimi yaptım, tuvaletimi içtim. Hayatta kalmak için. Şöyle bir şey yapalım. Böyle hayat. Ruangan evakuasi dan penanganan WNI yang terdampak gempa bumi di Turki. Saat ini kami sudah bergabung bersama Dubes Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Iqbal. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Pak Iqbal, hingga 2 pekan ini pasca gempa Turki dan juga Suriah, apakah masih ada WNI yang sampai saat ini belum bisa dikontak, Pak? Alhamdulillah semua WNI sudah berhasil kita kontak. Memang fokus kepada WNI itu adalah fokus di minggu pertama dan kita berusaha menghubungi, mengontak semua WNI kita kemarin sampai dengan tanggal 16 itu cuma 2 yang belum bisa dikontak dan akhirnya kita putuskan untuk membantu tim SAR yang beroperasi di Diyarbakir. Dari Hatay kita deploy 1 unit dari Basarnas yang ada di Hatay bersama Direktur Pelindungan WNI. Dan kemudian alhamdulillah kita berhasil menemukan 2 jenazah yang insya Allah akan dipulangkan nanti pada tanggal 22 dini hari akan kita pulangkan ke Indonesia dan tiba 22 malam.
Oke, artinya sampai saat ini berapa total jumlah WNI yang menjadi korban akibat gempa di Turki? Baik itu yang meninggal, terluka ataupun memang dalam kondisi selamat. Dari perkiraan sekitar 500 WNI yang ada di area gempa ini, ada 128 yang berhasil kita evakuasi ke Ankara. Dan mereka sekarang masih berada di Ankara. Besok mereka akan bergerak ke Adana untuk dipulangkan dengan pesawat kemanusiaan, bantuan kemanusiaan yang datang. Dan kemudian sisanya ada 10 orang yang masih dalam perawatan. 1 diantaranya akan kita pulangkan juga untuk melanjutkan perawatan di Indonesia. 9 lainnya bisa ditangani di Turki, insya Allah. Kemudian ada selebihnya mereka yang memilih untuk tetap tinggal di area gempa, tetapi sudah menemukan tempat yang aman di keluarga, di luar kota dan sebagainya. Kemudian 4 yang meninggal dunia. Oke, baik, untuk korban ataupun WNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat gempa ini kan ada 2 jenazah WNI yang menjadi korban gempa Turki yang sudah teridentifikasi. Ini tadi Anda katakan pemulangan akan dilakukan pada hari Rabu lusa. Ini mekanisme ataupun skema pemulangannya akan seperti apa mulai dari Turki sampai nanti di tanah air seperti apa? Saat ini kedua jenazah sudah kita pindahkan dari lokasi gempa di Diyarbakir ke kota yang lebih aman, yaitu di Adana. Dan untuk pembalseman kemudian dokumen-dokumen pengiriman jenazahnya sudah kita selesaikan dan hanya menunggu pesawat kargo yang akan membawa bantuan kemanusiaan ke Indonesia, lalu nanti kembalinya akan membawa 2 jenazah tersebut bersama sejumlah WNI yang menjadi yang kita evakuasi ke Ankara. Setibanya di Indonesia, di Jakarta tepatnya, nanti dari Kementerian Luar Negeri bersama dengan Polri yang melakukan identifikasi saat berada di sini akan membawa keduanya. Irma Lestari akan dibawa ke Lombok, kemudian Niwayan akan dibawa ke Bali sesuai dengan permintaan keluarga masing-masing. Artinya sudah ada koordinasi dengan pihak keluarga di tanah air seperti itu ya Pak Iqbal? Saya sendiri sudah begitu 3 kali kita melakukan identifikasi. Identifikasi akhir dilakukan oleh tim DVI Polri yang berada di Hatay. Sejak terkonfirmasi bahwa keduanya adalah benar WNI yang memang kita cari, saya sendiri atas permintaan Bu Menlu langsung menghubungi kepada keluarga, baik keluarga di Bali, di Jawa maupun di Lombok, dan keluarga adalah orang pertama yang kita beritahu mengenai meninggalnya 2 WNI tersebut, dan kami sampaikan duka cita kepada keluarga, dan juga kami sampaikan kepada keluarga bahwa perihal pemulangan itu sepenuhnya akan menjadi urusan pemerintah. Dan keluarga hanya akan menerima nanti jenazah di tempat yang diharapkan oleh keluarga. Baik, Pak Iqbal, mengenai WNI yang dalam kondisi selamat saat ini fokus ataupun sebagian besar berada di lokasi pengungsian yang mana Pak Iqbal? Ataukah kemudian sudah kembali ke rumah kerabatnya yang dalam kondisi mereka tersebar setidaknya yang berada di lokasi itu setidaknya di 6 area, Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Diyarbakir, Malatya, dan juga di Adana. Nah, sementara yang dievakuasi seluruhnya ditampung di rumah resmi Duta Besar Indonesia di Ankara, dan besok pagi mereka akan bergerak ke Adana untuk pemulangan melalui pesawat kemanusiaan. Oke, bagaimana dengan pemantauan ataupun monitoring mengenai kebutuhan logistik bagi WNI yang menjadi pengungsi ini? Bagi WNI yang memilih untuk tetap tinggal di area gempa, secara rutin kami berhubungan. Ada tim kami khusus di KBRI yang terus memantau kondisi mereka dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Seperti dilihat di layar, saya saat ini berada di base camp-nya tim Indonesia di Hassa, yang juga lokasi dari rumah sakit lapangan. Di sini juga kita menyimpan logistik yang bukan saja kita berikan kepada WNI kita, tetapi juga di kampung-kampung sekitar yang membutuhkan. Sehingga setiap pasien yang datang kita tawarkan kalau mereka membutuhkan bantuan logistik. Jadi fokus kita pada minggu pertama adalah untuk evakuasi WNI. Di minggu kedua kita sudah mulai fokus untuk pemberian bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada pihak Turki. Dan saya diminta untuk mengkoordinasikan seluruh proses tersebut. Namun ketersediaan stok logistik aman Pak Iqbal? Alhamdulillah aman, dan kondisi sebetulnya sudah mulai normal dalam pengertian ketika awal tim kami di hari kedua, tim kami masuk dari KBRI ke lokasi di Hatay ini, itu memakan waktu hampir 17 jam. Nah saat ini dari Ankara ke Hatay memakan waktu sekitar 7 jam sampai 8 jam.
Karena memang prioritas pertama pemerintah Turki ketika menghadapi situasi ini adalah menormalisasikan jalur logistik. Jadi jalan kemudian yang pecah-pecah kemudian ditambalin, dirubah, kemudian airport Hatay sejak seminggu ini sudah mulai aktif dan sudah bisa didarati dengan pesawat-pesawat kargo dalam ukuran tertentu. Jadi saat ini suplai logistik sudah semakin lancar. Kondisi sudah mulai kembali normal, suplai logistik juga sudah lancar seperti itu. Apakah artinya ada perbedaan dalam penyaluran bantuan, ada prioritas yang kemudian berubah atau seperti apa Pak Iqbal? Ya, saya langsung berhubungan dengan Krisis Center, Ketua Krisis Center, dari jam ke jam berhubungan mengenai kebutuhan ini, karena ini penting sekali buat saya untuk memberikan assessment, masukan kepada BNPB yang masih akan mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan ini adalah pesawat bantuan kemanusiaan terakhir, tapi bukan bantuan kemanusiaan yang terakhir. Kita masih akan mengirimkan bantuan kemanusiaan lain. Nah, pesawat ini akan datang membawa barang-barang sesuai need assessment yang terakhir dari pemerintah Turki, yaitu tenda. Jadi dalam skenario pemerintah Turki, mereka yang terkena korban ini akan ditendakan dulu sekitar 1,5 bulan. Lalu setelah itu akan dibuat perkampungan kontainer, baru kemudian rekonstruksi yang sebenarnya akan dimulai. Jadi hampir 500 tenda yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, 500 tenda ukuran family, kemudian ada sekitar 27 tenda ukuran besar yang untuk refugee. Selain itu sesuai permintaan pemerintah Turki, BNPB juga sudah loading, ada 10.000 vaksin tetanus. Karena banyak sekali masyarakat yang tertimpa oleh reruntuhan tapi selamat, kemudian petugas yang nanti akan melakukan rekonstruksi, mereka membutuhkan vaksin tetanus supaya mereka tidak terancam oleh tetanus pada saat melakukan pekerjaannya. Jadi itu main load dari pesawat yang akan datang ini, selain kebutuhan lain seperti selimut, kemudian makanan siap saji dan sebagainya. Baik, terima kasih Dubes Republik Indonesia untuk Turki Bapak Lalu Muhammad Iqbal telah berbincang bersama kami dalam Special Report Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai pemerintah Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan bagi korban gempa Turki dan Suriah. Pemirsa, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah dalam 4 gelombang. Dan berikut liputan Ari Setia dan Widiarto dari salah satu titik lokasi terdampak gempa di Turki. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 lalu telah merenggut nyawa lebih dari 46.000 jiwa dan diprediksi jumlahnya masih akan terus bertambah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar sama halnya dengan Turki, Indonesia turut berkontribusi membantu proses penanganan pasca gempa di Turki dan Suriah dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam 4 gelombang. Ini merupakan rumah sakit lapangan milik Indonesia yang dikirim pada gelombang kedua bantuan kemanusiaan pada 13 Februari 2023 lalu. Rumah sakit lapangan ini dikirim bersama dengan 119 personil gabungan dari Emergency Medical Team Indonesia beserta alat-alat kesehatan, obat-obatan dengan total seberat 18 ton. Sampai dengan hari kelima beroperasinya rumah sakit lapangan ini sudah banyak lokal sekitar rumah sakit lapangan ini yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit lapangan ini. Fasilitas kesehatan ini berdiri di areal perkampungan, tepatnya di daerah Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Indonesia masih akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mempercepat penanganan pasca gempa Turki dan Suriah. Rencananya bantuan kemanusiaan tahap akhir ini akan dikirim pada Selasa 21 Februari 2023. Rencananya bantuan tahap akhir ini akan dikirim langsung oleh Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Ada sejumlah bantuan logistik yang nantinya akan dikirim, tentu saja seperti kebutuhan-kebutuhan pokok, selimut, pakaian, dan juga makanan. Dari Hasa Hatay, Turki, Ari Setia, Widiarto, MGN.
Pemirsa, pemerintah Indonesia terus berupaya mengevakuasi warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa Turki dan Suriah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap ketiga. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam, Pak Am. Selamat malam, Mbak Rara. Pak Am, pada bantuan tahap ketiga ini yang akan dikirimkan, kebutuhan ataupun logistik apa saja yang akan dikirimkan ke Turki? Ya, ini merupakan dukungan logistik utama sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi akan ada logistik dasar, alat perangkat, dan permakanan juga dengan berat total 75 ton per negara. Jadi besok akan dikirimkan melalui 2 pesawat per negaranya. Jadi ke Suriah itu 2 pesawat, ke Turki 2 pesawat dengan list bantuan yang lebih kurang sama. Ada selimut di situ, tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda PVC, tenda keluarga yang lebih kecil, paket makanan siap saji, genset yang paling dibutuhkan pada saat bencana karena listrik belum aktif kembali, hygiene kit, kemudian pakaian anak, dewasa, bayi, sampai jaket dan juga paket-paket makanan siap saji. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan tidak hanya pada saat minggu pertama, minggu kedua pasca bencana, tetapi karena ini adalah gempa, kita tahu kalau bencana gempa pasti lamanya warga terdampak akan tinggal di pengungsian itu biasanya lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi dukungan-dukungan seperti ini merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh warga di sana. Besok akan dilepas langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Mbak Rara. Baik, Pak Am, dalam perbincangan saya sebelumnya dengan Dubes RI untuk Turki, Bapak lalu Muhammad Iqbal mengatakan dari hasil need assessment yang terakhir yang paling dibutuhkan salah satunya adalah tenda dan juga ada vaksin tetanus seperti itu. Nah, untuk tenda sendiri artinya jumlahnya seperti apa yang dikirimkan? Apakah memang akan menjadi salah satu kebutuhan logistik utama yang kemudian mungkin jumlahnya diperbanyak atau seperti apa? Iya, untuk tenda pengungsi ukuran 6x12 per negaranya saat ini dalam list dukungan yang akan diberangkatkan oleh Bapak Presiden besok pagi, itu ada 40 unit, kemudian tenda keluarga 4x4 itu 50 unit, tenda PVC 3,5x4 itu 200 set, tenda keluarga 4x4 yang tegak itu 50 set, tenda keluarga yang miring 4x4, jadi ini beda-beda desainnya, itu ada 50 unit, tenda 4x6 itu 100 unit. Memang tentu saja ini masih jauh dari kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh warga terdampak, karena kita tahu masyarakat terdampak saja udah lebih dari 150.000 jiwa di sana, tetapi paling tidak kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan di mana tim Indonesia nantinya akan bertugas dan kita harapkan ini bisa mendukung dulu kebutuhan saat ini dan jika diperlukan situasinya dinamis kita lihat nanti perkembangan di lapangan. Oke, baik Pak Am, selanjutnya mekanisme penyaluran bantuannya akan seperti apa? Ya, besok pagi kita akan berangkat dipimpin oleh Menko PMK bersama Kepala BNPB dan juga didampingi oleh beberapa anggota Komisi 8 DPR RI. Kita akan langsung ke Adana, kemudian dari Adana kita akan ke lokasi daerah terdampak di Hatay dan Atakia yang saat ini sudah ada bertugas tim USAR Indonesia yang kita kirim pada gelombang pertama sebanyak 47 orang, didampingi BNPB 15 orang. Kemudian juga ada kita akan mengunjungi lokasi tim IMT Indonesia, Emergency Medical Team, beranggotakan 119 personil, Nah, ini di lokasi-lokasi ini nantinya kita akan mendistribusikan bantuan dan tentu saja akan didampingi oleh Duta Besar kita untuk Turki
yang kita harapkan bantuan ini benar-benar bisa langsung menyasar dan sampai pada lokasi-lokasi di mana warga terdampak paling parah. Ini menjadi target pengiriman dukungan logistik dasar ini besok. Jadi Menko PMK dan Kepala BNPB akan memimpin langsung ke lokasi daerah yang paling terdampak untuk bisa kita mendistribusikan bantuan dari pemerintah Indonesia, Mbak Rara. Baik Pak Am, artinya wilayah mana saja yang akan menjadi fokus penyaluran bantuan dari Indonesia untuk Turki? Untuk fokus wilayah yang akan kita kejar itu ada beberapa tempat. Jadi untuk keberangkatan besok itu kita akan sampai di Hatay pada hari Rabu, kemudian kita juga akan mengunjungi Antakya. Ini dua daerah ini merupakan daerah yang paling terdampak. Salah satunya di tayangan visual yang saat ini sedang ditampilkan, ini salah satu scene di Hatay dan Antakya. Ini di Antakya nanti kita akan mengejar sampai ke Hasa Distrik. Ini juga merupakan daerah yang paling terdampak di mana saat ini Indonesia mendirikan rumah sakit lapangan. Jadi di sini mungkin target kita untuk mendistribusikan bantuan sehingga benar-benar khususnya tenda dan juga genset itu bisa terpakai dan termanfaatkan oleh warga terdampak di sana, Mbak Rara. Baik Pak Am, usai jeda kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jurnalis Media Group Network Desi Fitriani sejak 17 Februari telah menyusuri kawasan perbatasan Kilis hingga Reyhanli, Turki dengan Suriah. Desi sempat meliput pencarian korban gempa di kawasan Ebu Bakir, Provinsi Kahramanmaraş, Turki. Selain itu, Desi juga sempat meliput evakuasi korban gempa dari lokasi gempa ke sejumlah kota di Turki. Dan berikut liputan Desi Fitriani. Upaya pencarian korban gempa masih terus dilakukan sampai hari ini dan terlihat di belakang saya di kawasan Ebrar di Kahramanmaraş masih terus dilakukan evakuasi pencarian korban, dan di tempat ini tadinya ada 7 apartemen dan saat ini telah ditemukan lebih dari 1.200 jenazah di kawasan ini dan 50 orang selamat, dan evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai negara dengan menggunakan alat berat, dan terlihat lebih dari 9 alat berat ada di kawasan ini. Dan kalau kita lihat ke sana, itu adalah dilakukan juga penyemprotan air untuk memberikan rongga untuk bisa menyelamatkan, mungkin saja masih ada korban ataupun mereka yang masih bisa diselamatkan di dalam reruntuhan puing ini. Dan pencarian dilakukan selama 24 jam terus-menerus untuk mencari mereka yang masih bisa diselamatkan, baik hidup ataupun mati. Dan diperkirakan di tempat ini lebih dari 20.000 orang tinggal, tapi belum mendapatkan informasi berapa yang selamat dari lokasi ini. Dan di Kahramanmaraş ini lokasi tempat yang rusak ataupun terimbas daripada gempa ada di beberapa lokasi yang berjarak, ada yang 500 meter, 1 kilo, bahkan 2 kilo. Tetapi hampir sepanjang perjalanan, baik itu pertokoan, apartemen, sebagian besar telah hancur, dan walaupun masih ada yang utuh, mereka telah ditinggalkan oleh penghuninya. AFAD memberikan transportasi gratis kepada para korban gempa yang berada di kawasan Hatay. Dan terlihat di belakang saya ini adalah masyarakat ataupun warga yang terdampak gempa di sekitar kawasan kota Hatay. Dan dari AFAD sendiri menyediakan berbagai bus secara gratis untuk beberapa jurusan atau beberapa provinsi. Di antaranya ke Istanbul, ke Adana, ke Gaziantep, dan lain sebagainya. Dan yang cukup menarik, sebelum mereka diberangkatkan dengan bus yang berjalan selama 24 jam, mereka cuma hanya mendaftar di pendaftaran depan, kemudian mereka langsung akan memilih sendiri bus yang akan mereka naiki. Dan mereka juga bisa membawa keluarga, tidak dibatasi berapa jumlah dari mereka. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita lihat di sini, sebelum mereka diberangkatkan ataupun naik ke atas bis dengan membawa keluarga mereka,
dan mereka juga diberikan konsumsi minuman dan makanan. Mereka boleh ambil sepuasnya yang mereka inginkan. Nah, kita bisa lihat di sini adalah minuman, makanan, dan semuanya secara free boleh diambil oleh para pengungsi sebagai bekal mereka dalam perjalanan. Tidak hanya itu, juga mereka juga boleh membawa selimut dan tempat tidur dan mereka inginkan. Dan walaupun demikian, di lokasi ini juga dijaga oleh aparat keamanan. Nah, mereka juga diberikan makanan di sini secara gratis, makanan siap saji. Nah, sebelum mereka untuk akhirnya diberangkatkan. Dari Hatay, Desi Fitriani, MGM Jurnalis melaporkan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Am, khususnya untuk bantuan bagi WNI yang menjadi korban gempa. Ini bantuan ataupun bagaimana penyaluran bantuannya untuk menjangkau WNI yang menjadi korban gempa yang mungkin saat ini masih berada di lokasi pengungsian yang menjadi areal terdampak gempa. Ya, untuk penanganan WNI yang terdampak sendiri di lokasi-lokasi daerah terdampak saat ini juga sudah cukup banyak dapur-dapur umum dan relawan yang berasal dari mahasiswa Indonesia yang saat ini ada di Turki itu untuk membentuk dapur umum dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi WNI yang ada di sana. Tentu saja Kedutaan Besar Indonesia dalam hal ini tetap memperhatikan yang utama, karena tentu saja pesan Bapak Presiden bahwa keselamatan warga Indonesia, warga kita yang ada di sana adalah yang paling utama. Dan untuk pendataan sendiri sudah terus dilakukan dan kita masih yakin bahwa seluruh WNI yang terdampak saat ini yang masih berada di Turki bisa tertangani dengan baik, Mbak Rara. Oke, selain penyaluran bantuan, mungkin ada perkembangan terbaru Pak mengenai operasi tim SAR Indonesia yang saat ini di Turki, mungkin dalam upaya pencarian ataupun upaya penyelamatan dan mungkin sama-sama membantu penyaluran bantuan juga. Iya, untuk tim SAR yang sudah kita kirimkan sejak 10 hari yang lalu saat ini bekerja setiap hari dengan juga mengoptimalkan fungsi anjing pelacak yang kita bawa 3 ekor dari Jakarta. Kemudian yang cukup menggembirakan buat kita adalah Rumah Sakit Lapangan Indonesia yang sudah berdiri sejak 4 hari yang lalu. Dalam 2 hari terakhir ini sudah dikunjungi oleh rata-rata 120 warga terdampak. Jadi pelayanan kesehatan mulai optimal dan sudah ada dilakukan 2 kali operasi bedah tulang di rumah sakit lapangan yang dibangun oleh tim IMT Indonesia. Ini tentu saja memberikan kita kebahagiaan tersendiri karena benar-benar apa yang kita lakukan untuk warga terdampak di Turki bisa dirasakan secara optimal. Kita harapkan tentu saja rumah sakit lapangan yang kita dirikan bisa terus dimanfaatkan. Seperti halnya dulu waktu kita mengirimkan, tahun lalu kita mengirimkan dukungan yang sama ke Pakistan pada saat banjir besar di akhir tahun lalu di Pakistan. Rumah sakit lapangan kita dikunjungi bahkan sampai 600 warga saat itu. Ini juga kita harapkan dukungan layanan kita ini benar-benar bisa optimal sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat bagi warga tempat, Pak Rara. Ya, baik, kita harapkan memang bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Turki ini dapat ataupun mampu sedikitnya meringankan beban bagi para korban yang terdampak gempa. Terima kasih Bapak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam spesial report kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.